Halo pemirsa, di atas meja kita sudah ada torong yang sudah dipotong dan dicat tembok hitam, serta sudah diberi lubang kedua sisinya pemirsa ya. Pipa dengan panjang 25, sisa antena yang sudah diberi lubang dari pinggir sekitar 8 cm pemirsa. Kayu papan pemirsa 10 cm x 15 cm yang sudah ditempel bagian tengah agak ke atas dengan ukuran 3 x 5 cm untuk tempelannya pemirsa, dan sudah diberi lubang untuk memasukkan pipa ini pemirsa. VT gantung dan kabel on off. Pemirsa ingin tahu untuk apa? Mari kita mulai memotong dan mengecatnya pemirsa. Kita ukur dulu bagian pinggir torong yang mau kita potong. Saya memakai siku segitiga ya pemirsa ya. Dan saya ukur 4 cm melingkar. Dan itu nanti yang akan saya potong. Lalu kita ukur bagian corong yang kecil, mulut corong yang kecil, dan kita tandai. Saya juga memakai ukuran 4 cm sama seperti yang mulut corong besar pemirsa. Ini nanti kita akan buat lubang untuk memasukkan pipa. Sekarang kita mulai memotong mulut corong yang lebar ya pemirsa ya. Pemirsa bisa memakai gerinda atau bisa memakai gergaji besi ya. Yang penting pelan-pelan, yang rata ya pemirsa ya, biar terlihat halus. Memotongnya yang lurus ya pemirsa ya, pelan-pelan saja ya. Setelah itu pemirsa, kita beri lubang mulut corong yang kecil tadi yang sudah kita titik kedua-duanya dengan bor yang lebih besar dari pipa yang nanti akan kita masukkan ya pemirsa ya. Karena nanti gunanya untuk memasukkan pipa dan kabel. Jadi jangan sampai lubangnya kekecilan pemirsa. Setelah itu pemirsa, kita mulai mengamplas serabut-serabut yang masih menempel di corong ya pemirsa ya. Apalagi di mulut corong yang besar tadi. Karena kita menggunakan gerinda mesin. Jadi hasilnya pemotongannya panas. Jadi lelehannya masih banyak yang menempel di mulut corong yang besar. Jadi kita harus amplas sampai halus. Untuk pipanya yang mau kita lubang pemirsa, kita ukur 8 cm dari pinggir pipa. Dan mata bornya yang bisa untuk memasukkan kabel. Baru sekarang kita amplas papannya pemirsa. Ukuran papannya yang 10 x 15 cm. Mengamplasnya yang halus ya pemirsa ya. Soalnya agar kita lebih mudah saat
menfinishingnya. Kita haluskan juga yang papan kecil pemirsa, yang ukuran 3 cm x 5 cm ya. Baru sekarang setelah halus, kita ukur untuk mencari titik tengahnya untuk menempelkan papan yang kecil tadi ya. Pemirsa bisa menempelkan pas tengah-tengah dari kayu papannya atau di bagian tengah agak ke atas seperti yang saya lakukan. Semuanya pokoknya terserah pemirsa ya. Tengah bisa, tengah agak ke atas juga boleh. Setelah itu pemirsa, kita lem. Saya memakai lem Alteco pemirsa, karena lebih cepat. Baru sekarang kita ukur pinggir-pinggirnya ya pemirsa ya. Ini untuk membuat lubang agar nanti saat dipaku di tembok, papannya tidak pecah. Karena kita cuman menggunakan papan kayu dengan ukuran kecil. Kebanyakan kalau langsung dipaku bisa pecah pemirsa. Bor kecil dulu, baru kita bor besar, biar nanti pakunya bisa lurus sama papannya. Setelah itu kita ukur tengah-tengah papan yang kecil dan akan kita bor sebesar pipa yang akan kita masukkan. Sekarang saatnya kita mulai finishing ya pemirsa ya. Kita finishing dulu kayu papannya dengan akrilik. Saya menggunakan akrilik karena harganya terjangkau pemirsa. 1 liter cuman sekitar 30 ribuan dan bisa kita campur dengan air 1:1 pemirsa. Kita finishing pelan-pelan ya pemirsa ya, karena biar hasilnya bagus dan kinclong. Setelah itu kita akan menfinishing pipa dan torongnya ya. Saya masih menggunakan cat tembok hitam yang kemarin saya gunakan untuk lampu studio dari torong juga. Oh iya pemirsa, di sini saya menggunakan torong dengan ukuran 24 cm ya. Karena lubang mulut torong yang di dalam yang ukuran 24 cm pas untuk menempelkan fitting gantung yang nanti kita akan tempelkan di dalam corong. Finishing torongnya juga pelan-pelan saja ya pemirsa ya. Biar rata, biar halus, biar bagus pemirsa. Setelah selesai pemirsa, kita keringkan terlebih dahulu ya.
Sekarang saatnya kita merakit. Kita masukkan pipa ke dalam lubang dari kayu yang telah kita buat tadi ya pemirsa ya. Jangan lupa lubang bor dari pipa yang kita buat tadi menghadap ke bawah ya. Setelah itu pemirsa, kita lem lagi bagian belakangnya dengan lem Alteco ya. Kita ambil kabel, kita masukkan dari belakang pipa tadi, lalu dikeluarkan ke pipa yang sudah kita bor tadi ya pemirsa ya. Setelah itu pipa dan kabel bersama-sama kita masukkan ke dalam corong yang telah kita bor. Di mulut corong yang kecil tadi kita bor itu loh pemirsa. Kita masukkan bareng dan kabelnya nanti kita keluarkan melalui mulut corong yang besar ya. Dan sekarang saatnya kita memasang fitting. Untuk pemasangan kabelnya ke fitting, dipastikan ya pemirsa bahwa menyekrupnya yang kencang ya kabelnya ya ke fittingnya. Karena dengan memasang kabel yang kencang lebih aman pemirsa. Setelah selesai pemirsa, kita lem pakai lem tembak ya. Kalau pemirsa langsung mau dipasangkan ke tembok, sekarang sudah jadi. Karena kabelnya bisa langsung disambungkan ke jalur listrik yang ada di rumah. Tetapi saya akan menyambung dengan kabel on off pemirsa, karena saya ingin lampu dindingnya bisa kita pindah-pindah. Gampang kan pemirsa? Selamat mencoba di rumah ya pemirsa. Terima kasih.